teman-teman, perkenalkan nama saya Grace Margaret Stefani Sinurat dengan NIM 4193111035 dari kelas MESP 2019. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian pengembangan. Terdapat 7 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, ada penelitian pengembangan. Yang ketiga, ada proses pengembangan. Yang keempat, ada model-model pengembangan. Yang kelima, ada Thiel-Garajan atau model 4D. Dan yang keenam, ada model EDDI. Dan yang terakhir, ada kualitas bahan ajar. Langsung saja kita bahas pendahuluan. Salah satu penyebab kurangnya kualitas proses belajar adalah perangkat pembelajaran berupa media, buku, modul, LKPD atau LAS, atau RPP yang tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, penerapan model, pendekatan pembelajaran, atau strategi pembelajaran yang masih monoton dan belum tepat untuk mencapai tujuan instruksional pembelajaran, sehingga diperlukan suatu usaha untuk mengembangkan dan memperbaharui perangkat tersebut dengan inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan teknologi kekinian. Subtopik yang kedua, penelitian pengembangan. Untuk menghasilkan produk bahan ajar yang berkualitas, perlu dilakukannya proses pengembangan, di mana pengembangan merupakan salah satu dari jenis penelitian. Penelitian ini dikenal dengan istilah research and development. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada, baik berupa buku, lembar aktivitas siswa, media pembelajaran, modul, dan bahan ajar lainnya. Selain itu, jenis penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran, strategi pembelajaran, mutu guru, alat laboratorium, program komputer, evaluasi, kurikulum, dan sebagainya. Setidaknya ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar, yaitu prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan. Prinsip relevansi. Menurut Kamus KBBI, arti relevansi berasal kait-mengait, berarti kait-mengait, bersangkut paut, dan berguna secara langsung. Pada prinsip ini, materi yang diulas harus terkait dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Prinsip yang kedua, ada prinsip konsistensi. Pada KBBI, konsistensi berarti ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Adapun maksud istilah ini pada aspek pengembangan bahan ajar adalah ketetapan yang sesuai antara tujuan pembelajaran dengan isi bahan ajar. Jika terdapat 3 tujuan pembelajaran, maka isi harus dikembangkan fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Prinsip yang ketiga, kecukupan. Proses pengembangan bahan ajar perlu memperhatikan prinsip ini, di mana isi bahan ajar harus diulas meliputi semua tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Pembahasan hendaknya tidak terlalu panjang dan singkat. Nah, sekarang kita masuk ke subtopik yang ketiga, proses pengembangan. Proses pengembangan. Penelitian dan pengembangan idealnya bermula dari kebutuhan suatu produk, sementara produk yang dibutuhkan belum tersedia atau tersedia tapi belum optimal jika digunakan memecahkan masalah yang dihadapi. Atas dasar ini diperlukan suatu proses pembuatan suatu produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, selanjutnya menentukan karakteristik atau spesifikasi dari produk yang akan dikembangkan. Berdasarkan karakteristik atau spesifikasi dari produk yang akan dikembangkan, dihasilkanlah produk awal yang akan dicoba. Proses uji coba dilakukan dengan cara mencobakan produk di lapangan dengan sampel yang terbatas, kemudian dilanjut pada sampel yang lebih luas. Selama uji coba, data-data dikumpul dan dievaluasi. Proses uji coba dan evaluasi dilakukan secara siklus dan berulang hingga mencapai produk berkualitas sesuai kebutuhan. Berdasarkan grafik berikut,
dapat disimpulkan bahwa penelitian pengembangan merupakan strategi dalam mengembangkan suatu produk-produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada melalui prosedur sistematik mulai dari tahap merancang, membuat, dan mengevaluasi dalam rangka memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan. Selanjutnya kita masuk ke topik keempat, model-model pengembangan. Ada beberapa model-model penelitian dan pengembangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu media. Model atau bahan ajar yaitu model AD, Analysis, Design, Develop, Implement, and Evaluate. The second, model Thiagarajan atau 4D, Define, Design, Develop, and Disseminate. The third, model Assure, Analyze, Limers, State Objective, Select Instructional Methods, Media and Materials, Utilize Media and Materials, Require Linear Participation, Evaluate, and Receive. The fourth, model Hanafin and Crick. The fifth, model PPSI. Prosedur pengembangan PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional. Dan yang keenam ada model Dick and Carey, dan yang ketujuh ada model CAM. Pada umumnya, tahapan atau proses pengembangan pada masing-masing model tidak berbeda jauh, di mana pada setiap proses dilakukan secara siklus yang teratur. Subtopik yang kelima, model Thiagarajan 4D model. Model ini biasanya sering digunakan dan dikenal dengan 4D models. Model 4D dipilih karena sistematis dan cocok untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, Thiagarajan dan kawan-kawan menguraikan bahwa ada 4 tahap yang harus dilaksanakan dalam pengembangan perangkat model 4D. Tahapan itu yang pertama ada define atau pendefinisian. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menetapkan dan mendefinisikan hal yang dibutuhkan dalam instruksional. Ada 5 fase yang ditempuh pada tahap ini. Yang pertama ada front-end analysis atau analisis awal-akhir, di mana dalam tahap ini dilakukan analisis tentang masalah dasar yang dihadapi guru, mengetahui tingkat kinerja guru. Selama penyelidikan inilah alternatif pembelajaran yang lebih baik dan lebih efisien dapat dipertimbangkan. Yang kedua, ada learner analysis atau analisis siswa. Yang ketiga, ada text analysis atau analisis tugas. Yang keempat, ada konsep analisis atau analisis konsep. Yang kelima ada specific instructional objectives atau menetapkan tujuan pembelajaran, di mana pada tahap ini dilakukan konversi hasil analisis tugas dan analisis konsep menjadi tujuan berupa perilaku yang diharapkan. Nah, langkah kedua menurut Thiagarajan adalah desain atau perancangan. Tujuan dari tahap ini adalah merancang draft awal dari materi pembelajaran. Tahap ini dapat dimulai jika tujuan dari materi pembelajaran telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. Terdapat 4 langkah pada tahap ini. Yang pertama ada constructing criterion reference atau menyusun kriteria referensi tes. Tahap ini dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Tahap yang kedua ada media selection atau pemilihan media. Pemilihan media yang sesuai untuk menyajikan isi dari pembelajaran. Tahap yang ketiga ada format selection atau pemilihan format. Dan tahap yang keempat ada initial design atau desain awal. Fase ini mempresentasikan esensi instruksional melalui media yang sesuai dan dengan urutan yang cocok. Fase ini juga melibatkan penstrukturan berbagai kegiatan belajar seperti membaca teks, melakukan wawancara pada personil pendidikan, dan mempraktikkan keterampilan mengajar oleh teman sejawat atau peer teaching dengan memperhatikan kebutuhan setiap siswa. Nah, tahap yang ketiga menurut Thiagarajan adalah develop atau pengembangan. Tujuan dari langkah ini adalah memodifikasi materi
Pembelajaran pada draft awal. Hasil dari tahap perancangan harus dipertimbangkan sebagai versi awal sehingga perlu dimodifikasi sehingga diperoleh versi akhir yang efektif. Ada 2 langkah dalam tahapan ini. Expert appraisal atau penilaian ahli merupakan teknik untuk memperoleh saran untuk memperbaiki materi. Yang kedua ada development testing atau uji pengembangan, menguji cobakan materi terhadap siswa untuk menetapkan bagian yang memerlukan revisi. Nah, tahapan yang keempat sebagai tahapan terakhir ada disseminate atau penyebaran. Draft final dari materi pembelajaran diperoleh jika fase uji pengembangan menunjukkan hasil yang konsisten dan ahli memberi komentar yang positif. Pada tahap ini dikenal juga 3 langkah, yaitu validation testing, packaging, diffusion, and adapting. Baik, kita lanjut ke subtopik yang ke-6, model DAI, Analysis, Design, Development, Implement, and Evaluate. Jadi model ini adalah salah satu model yang sering digunakan oleh para pengembang bahan ajar adalah model ADDIE, Analysis, Design, Development, Implement, Evaluate, di mana model ini pada awalnya dikenalkan oleh Reiser dan Molenda pada tahun 1990. Model pengembangan terdiri dari 5 tahap, yaitu proses menganalisis, mendesain, mengembangkan, mengimplementasikan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Langsung saja kita bahas setiap tahap. Tahap pertama ada tahap analisis atau analisis. Proses analisis diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kelayakan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengembangkan media, bahan, model, atau metode yang sudah digunakan. Ada beberapa hal yang mesti dilakukan pada tahap ini, yaitu mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi knowledge dan keterampilan, menganalisis lingkungan belajar. Tahap yang kedua ada tahap desain. Tahap desain adalah kegiatan merancang model, metode, media, atau bahan ajar. Tahap ini terdiri dari beberapa proses yang harus dilakukan secara sistematis, yaitu yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, kedua merancang rencana pembelajaran, yang ketiga memilih media, yang keempat merancang perangkat yang diperlukan, yang kelima, mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur kompetensi tertentu. Hasil rancangan pada tahap ini masih berupa konseptual yang akan digunakan untuk mengembangkan produk baru. Nah, kita bahas selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu tahap development. Pada tahap ini adalah proses pengembangan produk baru yang dilakukan berdasarkan hasil tahap desain, di mana pada tahap ini kerangka konseptual direalisasikan menjadi produk yang siap pakai pada tahap implementasi. Hal yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama, mempersiapkan bahan ajar. Yang kedua, merencanakan rangkaian proses belajar. Yang ketiga, merencanakan sistem penyampaian. Yang keempat, memilih dan memilah bahan ajar yang sudah ada. Yang kelima, mengembangkan rencana pembelajaran, dan yang keenam, memvalidasi rancangan pembelajaran. Tahap yang keempat adalah tahap implementasi, implementation. Pada tahap ini bertujuan untuk mengimplementasikan atau uji coba produk yang dihasilkan pada tahap pengembangan. Proses uji coba dapat dilakukan dengan one group pre-test post-test design, di mana teknik ini bertujuan untuk mengetahui efek sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. Nah, tahapan yang kelima adalah tahap evaluasi atau evaluation. Tahap evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, di mana evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka atau mingguan, sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan jika kegiatan belajar selesai secara keseluruhan. Evaluasi ini dapat dilakukan pada akhir semester, di mana evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kompetensi akhir siswa. Hasil evaluasi ini berguna untuk memberikan feedback kepada pihak pengembang, bahan ajar, model, atau metode.
dilakukan revisi berdasarkan hasil evaluasi, yaitu berupa hal yang perlu untuk diperbaiki sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita sampai ke tahap ke subtopik yang terakhir, yaitu kualitas bahan ajar. Risi dan Nelson dalam Rohman dan Amri mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai pengkajian sistematis terhadap pendesainan, pengembangan, dan evaluasi program, proses, dan produk pembelajaran harus memenuhi kriteria validitas, praktikalitas, efektivitas. Dalam penelitian pengembangan, hasil pengembangan dapat berupa prototipe model atau perangkat pembelajaran. Menurut Rohman, untuk menentukan kualitas hasil pengembangan model dan perangkat pembelajaran, umumnya diperlukan 3 kriteria. Apa itu? Kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Acker yang intinya dalam penelitian pengembangan model pembelajaran perlu kriteria kualitas, yaitu kevalidan or validity, kepraktisan, practically, dan effectiveness. Adapun indikator untuk menentukan kualitas perangkat pembelajaran, yaitu validitas dan efektivitas, dapat teman-teman lihat. Nah, validitas dalam suatu penelitian pengembangan meliputi validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan didasarkan pada kurikulum atau pada rasional teoretik yang kuat. Validasi konstruk menunjukkan konsistensi internal antar komponen-komponen perangkat. Pada validasi konstruk ini, dilakukan serangkaian kegiatan penelitian untuk memeriksa apakah komponen perangkat yang satu tidak bertentangan dengan komponen lainnya. Nah, validitas dikatakan baik apabila merupakan perpaduan dari teori-teori yang cukup luas dan saling mendukung untuk mencapai tujuan. Indikator yang kedua, kepraktisan. Pada penelitian ini, perangkat pembelajaran dikatakan praktis apabila dapat digunakan dengan mudah. Kepraktisan yang dikembangkan dalam penelitian ini diukur dari 2 indikator, yaitu penilaian ahli dan respon dan siswa. Selain itu, kepraktisan menunjukkan sejauh mana penggunaan baik guru dan siswa dan ahli menyadari bahwa perangkat dapat digunakan dan disukai setelah proses intervensi terhadap perangkat yang dikembangkan. Perangkat yang dikembangkan dikatakan praktis apabila memenuhi indikator yang ditetapkan, yaitu penilaian ahli atau pakar, respon siswa, dan fakta yang menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan dapat diterapkan dengan baik. Nah, indikator yang ketiga ada keefektifan. Indikator untuk menyatakan keefektivitas perangkat pembelajaran adalah ketuntasan belajar siswa secara klasikal. Yang kedua, aktivitas aktif siswa berada pada kategori ideal yang ditetapkan. Dan ketiga, respon siswa. Misalnya, setidaknya 80% siswa memberikan respon positif terhadap perangkat pembelajaran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi pada saat ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan pengucapan, mohon dimaafkan, dan apabila teman-teman ingin menyampaikan kritik, saran, dan pertanyaan, boleh disampaikan pada kolom komentar. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penelitian pengembangan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat berguna buat kita semuanya, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching.